Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafitalak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra ayat 79. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Mudah-mudahan juga Allah memberikan maghfirahnya, memberikan hidayahnya, memberikan anugerahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang Qiyamul Lail. Mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian kata tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu asal katanya dari qoma yang artinya adalah berdiri. Al-lail adalah malam. Jadi kalau dari bahasa itu Qiyamul Lail itu adalah berdiri pada malam hari. Tapi yang dimaksud di sini lain ngejek cenderung tengah penting ya. Yang dimaksud di sini adalah Qiyamul Lail itu adalah sholat ya. Ada beberapa macam ya Qiyamul Lail ya. Bukan macam, jenis ya, sama ya, macam dengan jenis. Jenis sholat malam itu ada yang tanpa tidur. Contohnya kalian kalau sudah sholat isya kemudian dilanjutkan dengan tarawih, itu kan nggak tidur dulu. Nah itu namanya Qiyamul Lail ya. Ada lagi yang umpamanya jaga, contohnya penjaga malam. Ini daripada suntuk, daripada kita nggak diem tanpa manfaat, saya mau sholat dulu. Sholat dulu, dia di tengah, dia sedang lagi jaga malam. Ya tentunya mungkin gantian ya dengan temennya. Kalau dia meninggalkan tugas itu juga salah. Ya temennya ada dan dia sholat tanpa tidur dulu. Nah itu disebut sholat Qiyamul Lail. Atau mungkin ada yang suka gadang ya. Ada yang suka gadang tapi gadangnya yang manfaat ya. Habis gadang, habis ngerjakan sesuatu, kalian ngerjakan tugas umpamanya sampai jam 12 gitu, tugas dari sekolah. Baru selesai, tapi belum ngantuk. Ngapain ya? Saya mau sholat. Sholat malam. Nah, itu namanya juga sholat Qiyamul Lail ya. Jadi sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya. Nah, kalau tahajud bagaimana? Kalau tahajud mah jadi tidur dulu ya. Kalau tahajud tidur dulu, tapi tidurnya sengaja, bukan tertidur, bukan, tapi dengan sengaja siap-siap mau tidur. Saya mau tidur, rapi-rapi, merenah lah tidurnya. Kemudian bangun. Orang yang bangun mau sholat, lagi tidur nyenyak-nyenyaknya, kemudian ingat pingin sholat. Itu tidak sembarang orang bisa ya. Orang-orang tertentu yang bisa melaksanakan seperti itu, yang sudah terbiasa ya. Kalau yang biasa-biasa mah boro-boro ya, rek subuh ge hararese ya. Subuh oge ninganan urang teh as-sholatu khairum minan naum, kalah simut dikaburkeun nya. Barudak kaset gelis ya. Itu bedanya ya. Jadi sholat tarawih itu termasuk Qiyamul Lail. Dan Qiyamul Lail itu bukan hanya sholat tarawih. Kalian bisa
zikir, bisa baca Quran, bisa baca buku-buku yang bermanfaat atau apa aja ya, buku-buku agama atau apa aja, itu disebut qiyamul lail. Intinya qiyamul lail itu adalah amalan ya, amal-amalan yang dikerjakan, amal soleh maksudnya yang dikerjakan pada malam hari. Jadi bukan hanya sholat saja ya. Begadang nggak apa-apa, tapi diakhiri dengan sholat gitu ya. Anak-anak sekalian paham ya, itu asal kata dari qiyamul lail seperti itu ya, dari koma dan al-lail. Koma fi'il madhi yang artinya berdiri ya, al-lail artinya malam, yang bisa diartikan juga adalah menghidupkan malam qiyamul lail itu ya. Nah sekarang ada, kalau ibu baca tafsir itu ada di Ibnu Katsir, kenapa Allah memerintahkan untuk sholat tahajud. Nah jadi lari dulu ke tahajud ya. Nah karena di antara qiyamul, jadi tahajud termasuk ke dalam qiyamul lail ya. Kenapa kita disuruh, Rasulullah disuruh untuk sholat tahajud yang tadi yang ibu bacakan di awal, yaitu surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tuh. Jadi kelebihannya sholat tahajud itu akan mengangkat seseorang ke pangkat, ke tingkat yang terpuji. Ya karena apa? Sholat tahajud itu tidak sembarang orang bisa ya. Hanya orang-orang soleh, orang-orang yang sudah terbiasa, orang-orang yang sudah dekat sekali kepada Allah. Sok kabayang atau kermejehna tibra, ujung-ujung kudu sholatnya. Nah, berat sigana orangnya, tapi insya Allah usahakan ya. Kan Allah melihat usahanya ya. Allah memerintahkan kita untuk berusaha untuk lebih baik lagi, berusaha. Awalnya nggak bisa baca Quran, berusaha belajar. Awalnya nggak bisa ini, berusaha. Jangan hanya diam aja. Ada abdi mah tetiasa, tetiasa gitu ya. Harus ada usaha. Yang dinilai adalah usahanya. Masalah pahala, masalah itu hanya hak Allah, hak prerogatifnya Allah. Silakan itu nanti serahkan kepada Allah. Yang penting kita berusaha. Kemudian lagi, jadi ternyata sholat tahajud itu, orang yang suka melakukan sholat tahajud itu akan mendapatkan kedudukan yang tertinggi ya, pangkat yang tertinggi baik di sisi Allah maupun di sisi manusia ya. Kemudian kalau menurut Ibnu Jarir ya, yang dimaksud dengan kedudukan tinggi itu yang bagaimana? Kedudukan tinggi itu adalah kedudukan yang didapat oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya beliau. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya. Ya. Kembali lagi sekarang ke surat Al-Isra ayat 79 ya. Orang-orang yang qiyamul lail itu, yang terutama yang sholat malam itu ada beberapa fadilah atau kemuliaan yang akan didapat oleh mereka. Yang pertama adalah, tadi sudah ibu katakan tadi, menurut siapa? Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir akan diangkat derajatnya. Yang pertama itu. Yang kedua ya, orang yang melaksanakan sholat tahajud itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Orang yang bertakwa yang akan menjadi penghuni surga. Jadi penghuni surga adalah pilihan. Nah, kita kan pilihan, mau jadi penghuni surga atau mau menjadi penghuni neraka. Pilihan itu, kita memilih yang mana? Ya kalau kita memilih neraka, oke. Allah tidak keberatan, tidak masalah dengan Allah, dan Allah tidak akan rugi kita memilih jadi penghuni neraka.
Jadi mau jadi penghuni neraka, mau jadi penghuni surga itu adalah pilihan. Nah sekarang karena surga itu pilihan, berarti harus gimana? Umpamanya kita mau umpamanya kita punya cita-cita jadi tentara, jadi ini, berarti harus bagaimana? Ya harus usaha. Sama, kalau kita ingin jadi penghuni surga, ya harus diusahakan. Jangan diam aja. Aku mah engkewe. Nggak gitu. Harus diusahakan. Sama kehidupan untuk akhirat sama dengan kehidupan untuk di dunia. Untuk kehidupan di dunia aja kita harus diusahakan, apalagi untuk kehidupan di akhirat. Jadi surga itu adalah pilihan. Karena pilihan, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meraihnya. Caranya bagaimana? Kalian lebih tahu itu ya. Salah satunya caranya harus menjadi orang yang soleh. Bagaimana cara menjadi orang yang soleh? Ya harus dekat dengan orang yang soleh. Jangan dekat-dekat dengan orang yang salah. Ibu nanti saya mau membawa orang yang salah menjadi orang yang benar. Benar, kita mampu. Jangan-jangan kita ke bawah nanti. Nah, kira-kira kalau kira-kira kita belum mumpuni dari segi ilmu, belum mumpuni dari segi pengalaman dan sebagainya, jangan coba-coba mengatakan, Bu, saya mau gaul dengan orang yang nggak benar. Saya tujuannya ingin membawa mereka. Ya, itu sangat berat sekali. Ya, ada hadis kan yang mengatakan, ada perumpamaan yang mengatakan kan gini, dekat dengan orang penjual parfum akan ikut wangi. Dekat dengan tukang pandai besi akan terciptakan oleh bara apinya. Nah, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu, maka kita harus pandai-pandai untuk memilih lingkungan kita, di mana kita tinggal, di mana kita bergaul. Kan Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, jadi seandainya tempat lokasi tinggal kita enggak mendukung kita untuk ke arah yang baik, pindah, hijrah. Itu hijrah. Boleh, itu harus pindah. Umpamanya, lingkungan rumah saya kayak gini nih, pemabok lah, pencuri lah, pezina lah, saya nggak kuat kalau kayak gini. Kan kata Al-Quran, dalam Al-Hadis dikatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Apabila seseorang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Apabila tidak bisa dengan tangan, dengan mulutnya. Apabila bisa dengan mulut, dengan hatinya. Wahwa ad'aful iman. Orang yang merubah kemungkaran hanya dengan hati, itu termasuk orang yang lemah imannya. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa apa-apa nih di lingkungan itu. Kita hanya bisa berdiam diri. Daripada kita ke bawah, mendingan kita hijrah saja, pindah saja. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menggapai surga. Karena apa tadi? Surga adalah pilihan, ya, bukan putusan, pilihan. Kita mau milih yang mana, ya. Hidup juga adalah pilihan. Kita memilih. Di sana juga, di akhirat juga adalah pilihan kita, dan kita yang berusaha untuk mencapainya. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, jadi orang yang tahajud, melaksanakan tahajud, pertama diangkat derajatnya. Kedua, merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan menjadi penghuni surga, yang mana surga itu adalah sebagai pilihan. Nah, yang ketiga, orang yang sering melakukan tahajud, dia akan dipermudah melaksanakan tugas walaupun berat, seberat apapun tugasnya. Karena apa? Orang yang melakukan sholat malam dengan khusyuk, orang yang melaksanakan sholat malam dengan betul-betul, itu dia jiwanya akan tentram, ya, jiwanya akan tentram. Dan mungkin dan pasti doa-doa yang dia kabulkan, dia panjatkan ketika dia sholat, ya, setelah sholat, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Jadi seberat apapun kehidupan di dunia, ya, seberat apapun cobaan yang diterima, dia tidak merasa berat, ya. Walaupun mungkin menurut orang, aduh, si eta kayak anak gitu, bla mencegura sekira udah mah kuat. Nah, orang yang sering melaksanakan tahajud pun dia akan enjoy saja, kuat aja. Karena apa?
dia berpikirnya ini adalah putusan dari Allah. Saya semua takdir qadarullah, takdir dari Allah. Ya, jadi orang yang suka sholat tahajud mah, jadi yang ketiga adalah hatinya, jiwanya akan tentram dan pasti doa-doa yang dipanjatkan akan dikabulkan. Sehingga apa? Apapun masalah yang dihadapi akan tidak merasa berat, dia akan merasa ringan. Yang terakhir adalah disediakannya ghurfah. Ghurfah itu apa? Ruangan. Ghurfah itu bahasa Arab ya. Kamar artinya teh. Ghurfah. Ruangan khusus nanti di surga bagi orang yang suka sholat malam. Nah, itu yang keempat. Dan yang terakhir, mudah-mudahan ada manfaatnya yang Ibu sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya kita bisa mencapai surga tadi. Ya, karena apa? Surga itu harus diusahakan. Sekian aja ya dari Ibu karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang diucapkan Ibu itu adalah kebenaran dari Allah, dan apa yang salahnya itu adalah kesalahan Ibu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.